Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Andri Suryaningsih, NPM 003, Dia Anissa 0010, dan Khairunisa Fajari 013. Di sini kami mendapatkan penggunaan turunan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Dosen pembimbing Ibu Siska Chandraningsih, MPD. Definisi turunan fungsi trigonometri. Dalam modul kelas 12 yang disusun oleh Entis Sutisna, trigonometri adalah salah satu cabang matematika yang berkaitan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometri seperti sin, cos, tan, dan lainnya. Sedangkan turunan yaitu laju perubahan suatu fungsi terhadap perubahan peubahnya. Perlu diketahui, turunan f(x) ditulis f aksen x, di mana tingkat perubahan fungsi ada pada titik x. Jadi, turunan fungsi trigonometri merupakan proses matematis guna memperoleh turunan pada sebuah fungsi trigonometri. Rumus turunan fungsi trigonometri ada 6. Yang pertama, jika f(x) sama dengan sin x, artinya f aksen x sama dengan cos x. Yang kedua, jika f(x) sama dengan cos x, artinya f aksen x sama dengan min sin x. Yang ketiga, jika f(x) sama dengan tan x, artinya f aksen x sama dengan sekon kuadrat x. Yang keempat, jika f(x) sama dengan kotangen x, artinya f aksen x sama dengan min kosekan kuadrat x. Yang kelima, jika f(x) sama dengan sekon x, artinya f aksen x sama dengan sekon x kali tan x. Yang keenam, jika f(x) sama dengan kosekan x, artinya f aksen x sama dengan min kosekan x kali kotangen x. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh penerapan turunan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Pada slide ini dapat kita lihat bahwa terdapat sebuah gambar percobaan pertama, di mana di dalam gambar tersebut terdapat seorang pengamat yang sedang mengamati sebuah tiang listrik. Dengan jarak antara pengamat dengan tiang listrik tersebut adalah 3 meter. Dan untuk tinggi pengamat tersebut adalah 1,5 meter. Nah, pada gambar percobaan pertama itu saya ubah menjadi sebuah gambar segitiga, di mana ada tinggi tiang listriknya, terus ada jarak antara pengamat dengan tiang listriknya dengan tinggi pengamat. Untuk slide selanjutnya, dalam percobaan ini kita dapat lihat terbentuklah segitiga siku-siku, di mana kita akan mencari sudut pandang pengamat terhadap tinggi tiang listrik tersebut. Nah, dari sini kita gunakan persamaan sin dan cos, di mana sin theta itu sama dengan 1,5 per U, sedangkan untuk cos theta-nya itu sama dengan 3 per V. Dalam persamaan sin dan cos, kita akan mencari nilai U dan V, di mana U-nya itu sama dengan 1,5 per sin theta, sedangkan untuk V-nya itu 3 per cos theta. Kemudian kita akan mencari F theta, di mana F theta sama dengan U plus V, di mana U dan V itu kita substitusikan ke dalam persamaan tadi. F theta sama dengan U plus V. F theta sama dengan, untuk nilai U yaitu 1,5 per sin theta plus
Sedangkan untuk nilai V-nya itu 3 per cos theta. Sehingga didapatkan hasilnya itu 1,5 cos theta plus 3 sin theta per sin theta cos theta. Maka nilai maksimal dibagi nilai minimal, yaitu F aksen theta sama dengan 0. F theta sama dengan 1,5 cos theta ditambah 3 sin theta per sin theta dikali cos theta. Misalkan U sama dengan 1,5 cos theta ditambah 3 sin theta, dan U aksennya sama dengan min 1,5 sin theta ditambah 3 cos theta. Dan V-nya itu sama dengan sin theta kali cos theta, maka V aksennya itu sama dengan cos pangkat 2 theta min sin pangkat 2 theta. Maka F aksen theta sama dengan U aksen dikali V dikurang V aksen kali U dibagi V aksen pangkat 2 sama dengan 0. Maka V aksen theta sama dengan min 1,5 sin theta ditambah 3 cos theta dikali sin theta kali cos theta dikurangi cos pangkat 2 theta dikurangi sin pangkat 2 theta dikali 1,5 cos theta ditambah 3 sin theta per sin theta kali cos theta pangkat 2 sama dengan 0. Maka V aksen theta sama dengan 1,5 sin pangkat 2 theta kali cos theta ditambah 3 cos pangkat 2 theta kali sin theta dikurang 1,5 cos pangkat 3 theta ditambah 3 cos pangkat 2 theta sin kali sin theta dikurang 1,5 sin pangkat 2 theta kali cos theta dikurang 3 sin pangkat 3 theta per sin pangkat 2 theta cos pangkat 2 theta sama dengan 0. Maka F aksen theta sama dengan min 1,5 sin pangkat 2 theta kali cos theta ditambah 3 cos pangkat 2 theta sin theta dikurang 1,5 cos pangkat 3 theta min 3 cos pangkat 2 theta kali sin theta ditambah 1,5 sin pangkat 2 theta dikali cos theta ditambah 3 sin pangkat 3 theta per sin pangkat 2 theta dikali cos pangkat 2 theta sama dengan 0. Maka hasil dari F aksen theta sama dengan min 1,5 cos pangkat 3 theta ditambah 3 sin pangkat 3 theta per sin pangkat 2 theta kali cos pangkat 2 theta sama dengan 0. F aksen theta sama dengan min 1,5 cos pangkat 3 theta ditambah 3 sin pangkat 3 theta sama dengan 0. F aksen theta sama dengan 3 sin pangkat 3 theta ditambah 1,5 cos pangkat 3 theta. Maka F aksen theta sama dengan sin pangkat 3 theta per cos pangkat 3 theta sama dengan 1,5 dibagi 3. Nah, ini menggunakan identitas trigonometri, jadi tan pangkat 3 theta sama dengan 1,5 per 3. Maka tan theta sama dengan akar pangkat 3 dari 1,5 per 3. Maka tan tetanya itu sama dengan 0,79370. Dan tetanya itu sama dengan 38,43 derajat. Jika V sama dengan 3 per cos 38,43 derajat, maka V sama dengan 3,82. Tinggi segitiga atau V sama dengan akar dari 3,82 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. Tinggi segitiga atau V sama dengan akar dari 14,5924 dikurangi 9. Tinggi segitiga atau V sama dengan akar 5,5924. Maka tinggi segitiga V sama dengan 2,36 meter. Tinggi tiang listrik sama dengan tinggi segitiga atau V ditambah tinggi orang. Maka tinggi tiang listrik sama dengan 2,36 meter ditambah 1,5 meter. Tinggi tiang listrik jadi 3,86 meter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.